surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada hari mereka dibakar dalam api neraka. Yuftanun di sini ya fa ta na nun. Yuftanun dibakar maksudnya, bukan dicoba. Jadi dalam ayat ini fitnah yuftanun ini berarti apa? Membakar. Kemudian juga bermakna azab. Dalam surat Az-Zariyat juga ayat 14 Allah mengatakan dzuqu fitnatakum. Dzuqu artinya rasakanlah. Rasakanlah fitnatakum. Fitnatakum artinya apa? Azab kalian. Ketika orang diazab neraka, Allah perintahkan, coba rasakan sekarang. Apa yang kalian ingkari dahulu, rasakan sekarang azabnya. Dzuqu. Jadi fitnah di sini bermakna apa? Azab. Kemudian juga bermakna tindakan kekerasan, kriminal, atau usaha untuk mendiskriminasikan pihak lain. Seperti yang terjadi pada orang ahlu Mekah, penduduk Mekah, ketika mereka mengusir Rasulullah SAW dan para sahabat dari kota Mekah. Artinya mereka tidak lagi punya tempat dan tidak tenang hidup di Mekah. Mereka akhirnya terusir dalam hijrah ke Madinah. Ini dalam ayat innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ini ayat ini turun di cerita dari zaman dahulu di antara Israiliyat, kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ini adalah proses Ashabul Ukhdud. Tahu cerita Ashabul Ukhdud? Orang-orang yang digali parit besar, dihidupkan api, nanti yang tidak mau beriman dilemparkan dalam api. Itu Ashabul Ukhdud. Dalam surat Ukhdud, kalau ingin kita baca ceritanya, Ukhdud, surat Al-Ukhdud. Setelah surat apa? Al-A'la, terus katanya apa? Sabbihis, terus? Ya, kalau dari atas maksudnya Al-Buruj, bukan Ukhdud, Al-Buruj, maaf. Al-Buruj, surah Al-Buruj, kalau ingin kita baca ceritanya, tafsirnya sudah akan dapatkan cerita seperti ini. Ini innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Artinya inilah membakar, artinya menganiaya, mengazab. Ini termasuk juga arti dari fitnah. Saya rasa itu yang mungkin makalahnya akan dibagikan. Itu di antara ya. Ada juga kata fitnah dalam Al-Quran yang berarti kekaguman dan kebanggaan pada sesuatu. Kagum, bangga pada sesuatu, takjub pada sesuatu. Ini dalam ayat Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil, ya Allah, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah atau fitnah bagi orang-orang yang zalim. Maksud fitnah di sini adalah jangan kalian, ya Allah, jangan jadikan orang zalim atau kami jadi fitnah sehingga mereka menganggap, artinya berdoa agar tidak orang zalim menguasai mereka, menjadi penguasa, dan orang yang beriman jadi bawahan mereka dan dizalimi, sehingga mereka takjub atau bangga dengan apa yang mereka dapatkan, kekuasaan, harta yang banyak, dan mereka anggap apa yang ada yang mereka berada pada saat itu adalah suatu kebenaran. Ini fitnah yang artinya adalah takjub dan kebanggaan diri. Jangan jadikan orang zalim bangga karena mereka berkuasa di atas kami. Ini doa umat Nabi Musa. juga berarti kebanggaan kata-kata orang Arab, fatanar rajulu bil mar'ati waftatan. Seseorang laki-laki takjub melihat seorang wanita. Nah, ini fitnah wanita. Ini diantara, insya Allah akan kita bahas diantara jenis-jenis fitnah atau bentuk-bentuk fitnah. Kemudian juga fitnah dalam Al-Quran bermakna musibah secara umum, ya kan? Fitnah yang dalam Al-Quran yang bermakna musibah atau petaka global, musibah global yang meliputi semua orang, banyak orang. Yang ini kita lihat banyak terjadi kalau kita lihat media-media, baik itu televisi atau baca di koran dan lain sebagainya. Musibah-musibah yang diungkapkan oleh sebagian orang fenomena alam. Fenomena alam artinya terjadinya gunung meletus, terjadinya banjir,
terjadinya banjir bandang atau kemarau panjang atau musibah-musibah lain. Ini kalau dalam ungkapan Al-Qur'an dikatakan fitnah juga. Seperti dalam ayat ancaman Allah Subhanahu wa taala atau peringatan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam surat Al-Anfal ayat 25, Allah menyuruh kita untuk takut kepada fitnah seperti ini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah. Apa artinya fitnah di sini? Bukan cobaan, tapi musibah, petaka global. Fenomena yang dianggap adalah bencana-bencana yang tidak hanya melanda orang-orang yang zalim saja. Kita lihat orang yang terkena, yang ratusan ribu meninggal waktu bencana tsunami di Aceh. Itu mungkin ada orang yang lebih baik dari kita. Ada orang yang lebih baik dari kita. Ada orang yang betul-betul jauh lebih soleh dari kita. Tapi Allah sudah mengancam, sudah mengatakan dalam ayat ini, jangan takutlah kepada fitnah, bencana, musibah, petaka global semuanya mencakup semuanya seperti itu, yang tidak ada kekuatan yang bisa menghadang, yang tidak hanya melanda orang-orang yang zalim, orang yang berbuat dosa saja. Ini ayat adalah peringatan kepada orang-orang yang melihat dengan mata kepalanya kemungkaran terjadi dan tidak berusaha untuk mencegahnya. Seperti yang terjadi di umat Nabi Musa. Orang Bani Israel yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memancing ikan pada hari Sabtu. Larangan sudah jelas, semua orang tahu, sampai pun orang-orang yang awam sekalipun tahu bahwasanya di hari Sabtu tidak boleh cari ikan. Tapi dasarnya orang Yahudi, Bani Israel, yang mempunyai tipu muslihat, sampai dengan Allah pun dia berusaha untuk menipu Allah. Gimana kalau kita pasang pancingnya pada hari Jumat, Sabtunya kita ambil? Kan kita dari Sabtu, tidak mancing hari Sabtu. Berarti menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa makar Allah. Praktek itu sebagian orang, bukan semua orang. Bukan semua Bani Israel yang umat Nabi Musa yang saat itu yang mengakukan. Ada 3 kelompok yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ada yang setuju, ada yang pelaku, ada yang tidak setuju tapi tidak menasihati, ada yang setuju. Pelaku yang mengingkari tapi dia diam-diam saja, dan ada yang benar-benar setuju tapi dia melakukannya. Semuanya diliputi oleh Allah dengan azabnya. Semua mereka ini diliputi oleh Allah SWT. Tapi ada sebagian mengatakan bahwasanya orang yang hanya yang mengingkarinya itu tersamakan sebagian Allah. Tapi ini contoh bagi kita bahwasanya kita mesti mengingkari kemungkaran. Jangan sampai azab yang diancamkan oleh wattaqu fitnatan, bencana, petaka, dan musibah-musibah yang terjadi akan meliputi orang-orang, semua orang saja. Sekarang ratusan ribu yang terhitung ya. Sekarang yang kita tidak jauh mengambil contohnya. Kita di sini di Jeddah. Kita di Jeddah sudah berapa kali kita diberikan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari beberapa bilangan